Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cinta dimanapun kalian berada? Di video kali ini saya mau memberikan informasi penting tentang persyaratan kerja jadi TKW di Singapura di tahun 2020. Sebelum menginjak ke sana, saya mau memberikan sedikit wawasan ya. Bekerja di Singapura merupakan tujuan para TKI di tanah air, karena Singapura adalah negara yang bersih dan nyaman. Nah, itu udah pasti ya teman-teman. Dan saya sudah share video-video tentang negara Singapura sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat. Terus selain itu, gaji yang ditawarkan cukup besar dibandingkan di Indonesia. Nah, itu sudah fakta ya teman-teman. Kalau gaji di Singapura pada tahun ini ya, itu yang sudah X, itu gajinya yang sudah X ya, gajinya bisa 650 sampai 700 dolar. Apalagi sekarang terus lagi tinggi ya teman-teman. 1 dolarnya itu hari ini ya 10.700. Nah, itu tinggal mengalikan saja 10.700 dikali 650. Terus bagi yang masih non, gajinya itu standarnya 600 dolar. Nah, kontrak kerja di Singapura itu adalah 2 tahun dan bisa diperpanjang lagi ya teman-teman. Diperpanjang lagi dengan persetujuan perjanjian kerja dari KBRI Singapura dan perjanjian kerja izin dari imigrasi Singapura. Nah, selama masa kontrak kerja berlangsung, kalian itu tidak boleh dipekerjakan di tempat lain atau pindah majikan, terkecuali kalau majikan kalian mau menandatangani surat selembar kertas yang intinya kalian mau pindah. Nah, itu kalau majikan kalian mau tanda tangan, baru kalian bisa pindah majikan. Tapi kalau majikan kalian tidak mau tanda tangan, kalian tidak bisa pindah majikan. Di Singapura peraturannya sangat ketat ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar siap dan kalian harus benar-benar fokus kalau kalian itu benar-benar punya keinginan bekerja di Singapura. Nah, perpanjangan perjanjian kerja di sini juga harus dilakukan oleh kedua belah pihak ya teman-teman, antara BNI dan majikan. Dan di kontrak kedua ini majikan wajib menaikkan gaji BMI. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu ya, di kontrak kedua majikan wajib menaikkan gaji BMI ya. Lalu apa saja persyaratan untuk para calon TKW agar tidak terjadi penolakan oleh pihak PJTKI? Persyaratannya yaitu yang pertama adalah niat. Nah, yang pertama teman-teman itu harus benar-benar niat ya kalau mau kerja ke luar negeri, apalagi tujuan Singapura. Itu niatnya harus 100%, benar-benar niat dari hati kalian ya. Jangan separuh-separuh. Soalnya apa? Soalnya kalau sudah terbang dan sampai di Singapura, kalian harus bertanggung jawab. Kalian harus berani menerima resikonya. Soalnya orang yang kerja di luar negeri itu ibaratnya kita mengadu nasib. Dan nasib orang itu berbeda-beda ya. Ya, semoga kalian semua yang masih proses yang ada di Indonesia, semoga diberikan kelancaran dan mendapatkan majikan yang baik
dan akhirnya bisa finish kontrak sampai 2 tahun dan akhirnya bisa pulang lagi ke Indonesia bertemu dengan keluarga tercinta. Jadi pesan saya bagi yang masih ada di Indonesia, yang masih di PT dan proses, itu kalau bisa ya jangan pernah tinggalkan sholat ya. Memintalah kepada Allah, pasti doa kalian pasti akan diijabah insya Allah. Kalau kalian mintanya benar-benar mintanya dengan tulus ya teman-teman. Nah yang pertama niat ya. Jadi kalian harus niat 100%. Jangan kalian kerja ke luar negeri itu hanya teriming-iming oleh gaji yang besar ya. Jangan kalian kerja ke luar negeri itu ingin mencari nama apa ya, biar keren, biar mendapat ujian wah keren bisa kerja ke luar negeri. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jangan teriming-iming karena ini tetangga saya kerja di luar negeri sukses, saya juga pengen kerja ke luar negeri. Nah kayak gitu nggak boleh. Yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kalian harus punya niat pribadi, niat sendiri, niat dari dalam hati kalian masing-masing ya. Terus syarat yang kedua adalah sehat. Sehat di sini dalam artian sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, bukan dalam artian yang gila ya atau stres itu nggak bisa masuk. Dan sebelum kalian berangkat ke Singapura sudah pasti nanti di PT kalian akan dicek medikal, cek kesehatan ya teman-teman. Terus syarat yang ketiga itu adalah persiapan KK, KTP, terus ijazah. Ijazah itu yang kalau bisa ya lulusan yang SLTP. Terus selepas itu surat izin dari keluarga serta akte kelahiran. Nah itu penting ya teman-teman, siapkan surat-surat terpenting itu. Terus yang syarat berikutnya adalah umur. Tentang umur di sini harus minimal sudah 23 tahun. Jadi kalian yang belum berusia 23 tahun nanti sama PT Indonesia bisa diuruskan insya Allah kalau kalian benar-benar sudah memenuhi syarat ya. Terus syarat yang berikutnya adalah uang. Nah di sini kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman. Nanti kalau kalian sudah terbang ke Singapura, tentang makan, tidur, minum, terus semua itu sudah ditanggung oleh agen Singapura. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya teman-teman, asalkan itu tadi kalian harus potong gaji ya. Tapi ingat, beda agen beda pula potongan gajinya ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Nah kayak gitu. Terus kalian harus ingat teman-teman, selama masih potongan gaji kalian masih terima sisa gaji, dan itu harus kalian minta ya. Selama potongan gaji kalian masih terima sisa potongan gaji tiap bulan, tapi sisanya saya nggak tahu berapa. Kalau tahun ini saya nggak tahu. Kalau dulu saya masih terima sisa potongan gaji itu $60 ya teman-teman. Nah syarat berikutnya adalah paspor. Nah ini adalah persyaratan yang sangat penting sekali ya teman-teman. Kalian harus punya paspor sebelum terbang ke Singapura. Jadi setelah kalian memiliki paspor, waktu kalian ada di bandara,
mohon paspornya disimpan ya teman-teman, jangan sampai ketelesut. Karena temen saya kemarin itu waktu di bandara katanya paspornya ketelesut, jadinya ya ini ribet sendiri, susah sendiri. Nah kayak gitu ya teman-teman. Itu tadi adalah persyaratan kerja jadi TKW di Singapura di tahun 2020. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya berikutnya. Cukup sampai di sini video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.